Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022, tahun the year of supernatural. Kami percaya Tuhan, tahun ini Engkau yang berjalan bersama dengan kami, melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, untuk kami menceritakan kebesaran Tuhan. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan karir, pekerjaan, pemulihan bisnis dan keuangan, diberkati berlimpah-limpah. Umat-Mu juga yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami berdoa ya Tuhan, biarlah tahun ini Tuhan Engkau yang membuat penuaian jiwa-jiwa, haleluya, terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, keselamatan dicurahkan. Haleluya, pertobatan besar-besaran dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan membawa kita, tangan Tuhan yang murah, tangan Tuhan yang kuat membawa kita melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Gereja Tuhan, saudaraku, tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2021. Saudaraku, sebagai ayat pembuka, ayat 42, saudaraku ayat 12, gereja Tuhan, orang benar, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu bersyukur, maka hidupnya yang kemudian akan jauh lebih baik daripada hidupnya yang sebelumnya. Ayat 42, ayat yang ke-12. Haleluya. Ayub 42 ayat 12. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lebih daripada hidupnya yang dahulu. Lanjutkan. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Tuhan memberikan kepadanya kambing domba. Dan 6.000 unta. 6.000 ekor unta. 1.000 pasang lembu. 1.000 pasang lembu. Dan 1.000 ekor keledai betina. Saudaraku, ayat ini ingin menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang, saudaraku, memberkati umatnya, saudaraku, setiap hari, saudaraku, dengan kasih yang luar biasa, ya, kebaikan yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka saudaraku, Ratapan 3 berkata bahwa kasih Tuhan itu selalu baru, berkatnya selalu baru, kemurahannya selalu baru. Maka saya percaya tahun ini gereja Tuhan, berkat Bapak Ibu, haleluya, kemurahan yang Anda terima akan jauh lebih baik, akan jauh lebih luar biasa dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Saudaraku, tema khotbah sepanjang tahun ini adalah the year of supernatural. Maka saudaraku, di minggu pertama ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada umat Tuhan, saudaraku, bahwa Tuhan sedang membawa kita memasuki the year of supernatural, tahun di mana gereja Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan berlimpah-limpah untuk melakukan kedahsyatan dan keluar biasaan. Saudara gereja Tuhan, dalam tahun Roh Kudus ini, dalam tahun supernatural ini gereja Tuhan, saudaraku umat yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya engkau dan saya gereja Tuhan melakukan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa? Poin yang pertama, saudaraku, saudara harus lahir dari Roh Kudus. Yohanes 3:6. Saudaraku gereja Tuhan, orang-orang yang belum dilahirkan tidak akan mungkin, saudaraku, bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka Yohanes 3:6 ini adalah hal yang dasar. Yohanes 3:6. Haleluya. Yohanes 3 ayat 6. Amin. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Gereja Tuhan, saudara, harus mengalami kelahiran yang baru. 1 Petrus 1:23. Orang yang lahir dari roh, gereja Tuhan, dia harus lahir dari benih yang tidak fana. 1 Petrus 1:23. Gereja Tuhan, maka kalau ada Bapak Ibu yang belum lahir baru, saudara gereja Tuhan, engkau harus menggumuli di dalam doa, supaya engkau dan saya, saudaraku, di tahun ini, engkau dan saya betul-betul lahir baru. 1 Petrus 1:23, haleluya. 1 Petrus 1 ayat 23. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Gereja Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau Anda dan saya lahir baru. Tetapi Alkitab juga memberikan catatan apa sih yang menghalangi orang tidak bisa menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 20. Saudaraku, hati yang tidak lurus. Dan saudaraku, hati yang terjerat dalam kejahatan. Saudara gereja Tuhan, Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang, saudaraku, yang hatinya rindu, hatinya haus, dan hatinya lapar. Kisah Rasul 8 ayat 20.
Haleluya. Kisah para Rasul 8 ayat 20. Amin. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Tetapi Petrus berkata kepada Simon si tukang sihir, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, binasalah kiranya uangmu itu dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. karena engkau bisa menyangka dapat membeli karunia Allah, karunia roh dengan uang. Lanjutkan terus. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, Tidak ada bagianmu atau hakmu dalam perkara ini. sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Perhatikan yang pertama, karena hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Gereja Tuhan, jadi mengapa banyak orang susah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa banyak orang tidak bisa lahir baru? Gereja Tuhan, karena hatinya tidak lurus di hadapan Allah. Perhatikan ayat 21. Alkitab berkata, karena hatinya sudah terjerat dalam kejahatan. Haleluya. Kisah Rasul 8 ayat 21. Kisah para Rasul 8 ayat 21. Amin. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, Tidak ada bagian dan hakmu dalam perkara ini. sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Perhatikan ayat 23. Haleluya. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit Hatimu seperti empedu yang pahit. dan terjerat dalam kejahatan. Saudaraku gereja Tuhan, ternyata hati itu sangat menentukan. Orang yang hatinya, saudaraku, tidak lurus di hadapan Allah, orang yang hatinya terjerat dalam kejahatan, saudaraku, tidak mungkin saudaraku dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu gereja Tuhan, ini adalah hal yang dasar. Kalau ada di antara saudara yang belum lahir baru, saudaraku, engkau harus berdoa supaya Tuhan mengampuni dosamu, dan engkau dan saya gereja Tuhan boleh diberikan Tuhan hati yang baru dan hati yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, engkau dan saya harus hidup oleh Roh Kudus. Karena hidup oleh Roh, Galatia 5:16, itu yang menghindari Anda melakukan, saudaraku, keinginan-keinginan daging. Galatia 5:16, hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5:16. Galatia 5 ayat 16. Amin. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, Gereja Tuhan, tahun ini, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Banyak orang berkata, Pak, gimana saya caranya, Pak? Saya bisa bebas dari A, bebas dari B, dari C. Gereja Tuhan, engkau harus memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau harus menyalipkan keinginan dagingmu setiap hari. Galatia 5:24. Saudaraku, engkau dan saya harus menyalipkan keinginan daging saudara setiap hari. Galatia 5:24. Galatia 5 ayat 24. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. ia telah menyalipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ulangi lagi, haleluya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. dia telah menyalipkan daging dan segala hawa nafsunya. Gereja Tuhan, manusia bukan robot, dia punya kehendak bebas. Tetapi kalau Anda ingin mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang ajaib, saudara gereja Tuhan, engkau dan saya wajib harus menyalipkan keinginan dagingmu. Itulah sebabnya Yosua pasal 3:6. Tuhan berkata kepada Yosua sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, kekudusan adalah hal yang sangat penting. Sebab tanpa kekudusan mereka tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Yosua 3:6. Yosua 3 ayat 6. Amin. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, Amin. angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Amin. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Perhatikan ayat 5-nya Yosua 3:5. Haleluya. Yosua 3 ayat 5. Amin. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. gereja Tuhan, saya terlalu percaya di tahun ini akan ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam bisnismu, di dalam karirmu, di dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, waktu engkau dan saya menyalipkan keinginan daging saudara, dan saudara mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, engkau dan saya harus mau dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Saudaraku, beri dirimu dipimpin Roh, beri dirimu dituntun oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Haleluya. Galatia pasal 5:25. Beri diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Galatia 5 ayat 25. Amin. Jikalau kita hidup oleh Roh, Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. saudaraku, engkau harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena setiap orang yang saudaraku dipimpin oleh Roh disebut anak-anak Allah. Roma 8:14. Saudaraku, setiap anak Allah wajib harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8:14. Haleluya.
Amin. Roma 8 ayat 14. Amin. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang memberikan hidup. Roma pasal 8 ayat 2. Roh Kudus yang memberikan hidup. Saudaraku, tanpa Roh Kudus kita akan mati. Tetapi melalui Roh Kudus engkau dan saya dibuat menjadi hidup. Roma 8 ayat 2. Haleluya. Roma 8 ayat 2. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Amin. dari hukum dosa dan hukum maut. Garis bawahi, Roh lah yang memberi hidup. Gereja Tuhan, kalau Anda mau hidup, Anda mau maksimal, saudaraku, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah juga yang menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 18 ayat 8. Saudaraku, Roh Kudus sangat kita perlukan. Sangat kita butuhkan. Saudaraku, tanpa Roh Kudus tidak akan ada pertobatan. Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 18 ayat yang ke-8. Haleluya. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-8. Yohanes 18 ayat 8. Amin. Jawab Yesus, Jawab Tuhan Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. amin. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah Alkitab berkata hidup. gereja Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dialah yang menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saudara gereja Tuhan, Roh Kudus datang ke dunia ini, menginsafkan Anda akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara, haleluya. Dan Roh Kudus juga yang memberkati engkau dengan dasar luar biasa. Roma 8 ayat 13. Haleluya. Dan Roh Kudus juga yang memimpin Anda, menuntun Anda ke dalam kebenaran. Haleluya. Roma 8 ayat 13. Amin. Saudara gereja Tuhan, engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Coba baca Yohanes 8 ayat 13. Yohanes 8 ayat 13. Yohanes 8 ayat 13. Amin. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Saudara gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, haleluya, Roh Kudus memimpin Anda ke dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang menuntun engkau dan saya ke dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang memimpin seseorang hidup di dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Maka saudaraku yang ketiga ini, saudaraku gereja Tuhan, beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus turun atas saudara, maka kedahsyatan, keluar biasaan, keajaiban akan terjadi kepada saya dan saudara. Haleluya. Dan saudara lihat Alkitab saudara, dalam Kisah Rasul 8:26. Haleluya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Saudaraku, baca Biblia, haleluya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang memimpin Anda ke dalam seluruh kebenaran. Gereja Tuhan Roh Kudus. Maka hari ini inginkan Roh Kudus, rindukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun kepada saya dan saudara, maka mujizat kedahsyatan akan terjadi. Saudaraku perhatikan, haleluya, Kisah Rasul 8 ayat 29. Saudaraku, Roh Kuduslah yang membuat Anda maksimal dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam karir. Kisah Rasul 8 ayat 29. Haleluya, haleluya. Kisah pada Rasul 8 ayat 29. Kisah Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu gereja Tuhan, ada banyak hal kita nggak ngerti. Ada banyak hal kita nggak tahu. Saya sebagai hamba Tuhan, terbatas sekali. Tapi kalau Roh Kudus turun kepada saya dan saudara, maka perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi kepada saya dan saudara. Yang keempat, ini poin yang sangat penting. Engkau dan saya harus memiliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Matius 9 ayat 36. Saudaraku, Matius 9 ayat 36. Saudaraku, semakin engkau punya hati mengasihi jiwa-jiwa, maka saudaraku, tahun ini Anda akan berlimpah-limpah mengalami mujizat, mengalami pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Amin. Melihat orang banyak itu, Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu. karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Gereja Tuhan, Yesus itu begitu mengasihi jiwa-jiwa. Dan Tuhan mau angkat tangan saudara. Kalau Anda ingin mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Roh Kudus, bahkan saudaraku Anda mengalami angel ministry, engkau dan saya harus punya hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Mengapa? Karena jiwa-jiwa itu sangat penting bagi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, lihat Alkitab saudara, haleluya. Alkitab berkata gereja Tuhan dalam kitab Ibrani, haleluya, bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk saudaraku menyelamatkan orang-orang yang mau diselamatkan. Ibrani 1 ayat 14, haleluya. Ibrani 1 ayat 14. Amin. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Bukankah
mereka semua malaikat-malaikat yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan mereka yang mau diselamatkan. Ulangi lagi, haleluya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka, haleluya, yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kalau Anda merindukan bahwa semakin banyak jiwa-jiwa tahun ini, anggota keluargamu tahun ini diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku, ada peranan malaikat Tuhan. Poin yang pertama Anda lihat, bagaimana sida-sida, saudaraku, sida-sida Ethiopia diselamatkan, bagaimana malaikat Allah bekerja di sana. Kisah Rasul 8 ayat 26. Haleluya. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Amin. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus dan berkata, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. menurut jalan dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi, lanjutkan terus. Lalu berangkatlah Filipus, Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. gereja Tuhan, dengarkan ini. Malaikat Tuhan mengerti, malaikat Tuhan tahu bahwa di sana ada sida-sida Ethiopia yang butuh diselamatkan. Dan saudaraku, dengarkan ini. Bagaimana hal yang supernatural terjadi. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang mendatangi Filipus dan berkata, bangunlah Filipus, bahwa di sana ada sida-sida Ethiopia yang membutuhkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Kisah Rasul 8 ayat 38. Saudaraku, Alkitab memberikan catatan bagaimana sida-sida Ethiopia memberi dirinya dibaptis dalam Kisah Rasul 8 ayat 38. Haleluya. Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Amin. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, Amin. dan keduanya turun ke dalam air. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Alkitab berkata bagaimana Filipus, saudara, sebagai penginjil membaptis sida-sida Ethiopia pada saat itu. Mengapa perlu pembaptisan selam? Karena saudaraku, Matius 28 ayat 19, bahwa semua murid Tuhan harus dibaptis secara selam. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Gereja Tuhan, jangan menganggap enteng baptisan selam, karena baptisan selam adalah wajib, adalah harus bagi murid-murid Yesus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Amin. Karena itu pergilah, Karena itu gereja Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadikanlah semua bangsa muridku. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan gereja Tuhan, ada yang disebut dengan amanat agung. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah supaya semua orang yang menjadi murid Tuhan wajib harus dibaptis secara selam. Yang pertama. Yang kedua, gereja Tuhan. Lihat Alkitab saudara, bagaimana Cornelius di Kaisarea diselamatkan oleh Tuhan. Anda berkata, Anda lihat saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 10, haleluya. Kisah Rasul pasal 10, haleluya, ayat 1, 2, dan 3. Lihat Alkitab saudara, haleluya. Kisah Rasul pasal 10, haleluya, ayat 3 dan 4 dulu. Kisah Para Rasul 10 ayat 3. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, Dalam suatu penglihatan jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. jelas tampak kepada Cornelius ada malaikat Tuhan yang datang ke rumahnya. Dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan berkata kepadanya Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Saudaraku, dia menatap malaikat itu dengan takut. Saudaraku, Cornelius berkata, ada apa Tuhan? ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, telah naik ke hadirat dan Allah mengingat engkau. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, mengapa Cornelius diselamatkan? Karena Cornelius adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 10 ayat 34, Tuhan tidak membedakan orang. Semua orang yang takut akan Tuhan dan semua orang yang mengamalkan kebenaran akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya ulangi, semua orang yang takut akan Tuhan, semua orang yang mengamalkan kebenaran pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tidak membedakan orang. Kisah Rasul 10 ayat 34 dan 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34.
Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, Lalu mulailah Petrus berbicara dan berkata kepada Kornelius, "Sesungguhnya aku telah mengerti sesungguhnya aku telah mengerti." bahwa Allah tidak membedakan orang. Yang pertama, gereja Tuhan, bahwa Tuhan kita tidak pernah membedakan setiap orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia Yang kedua, setiap orang yang takut akan Tuhan, dan yang mengamalkan kebenaran, setiap orang yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. berkenan kepadanya. Gereja Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Kornelius diselamatkan, karena Kornelius adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan lihat Alkitab saudara, gereja Tuhan dalam Kisah Rasul 10 ayat 47, bagaimana Kornelius dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kisah Rasul 10 47-48. Haleluya. Kisah para Rasul 10 ayat 47. Amin. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Bolehkah orang mencegah orang-orang ini untuk dibaptis oleh air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Karena mereka sudah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu Dia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu saudara Kornelius dan keluarganya dibaptis dalam nama Yesus. Anda boleh lihat. Saudara, yang pertama, Sida-Sida Ethiopia pembesar memberi diri dibaptis. Yang kedua, gereja Tuhan, haleluya, keluarga Kornelius memberi diri dibaptis. Yang ketiga, kepala penjara Filipi juga melakukan hal yang sama. Setelah dia bertobat, dia memberi diri dibaptis. Kisah Rasul 16 ayat 30-34. Haleluya. Kisah Rasul 16 ayat 30-34. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Kisah para Rasul 16 ayat 30. Amin. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Kisah Rasul pasal 16 ayat 30. Haleluya. Lanjutkan terus. Amin. Kisah Rasul 16 ayat 30. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Alkitab berkata bagaimana kepala penjara Filipi diselamatkan dan seisi rumahnya juga diselamatkan di dalam nama Yesus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kisah para Rasul 16 ayat 30. Amin. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Amin. Tuan-tuan, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. dan engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya, Lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Alkitab berkata, seketika itu juga kepala penjara Filipi memberi dirinya dibaptis. Saudaraku, hari ini kita melihat, yang pertama, Sida-Sida Ethiopia memberi dirinya dibaptis. Yang kedua, haleluya, Kornelius, saudaraku, di Kaisarea memberi dirinya dibaptis. Yang ketiga, kepala penjara Filipi memberi dirinya dibaptis. Saya percaya tahun ini gereja Tuhan, haleluya, saya percaya tahun ini gereja Tuhan, haleluya, engkau dan saya akan melihat ada banyak jiwa-jiwa yang akan memberikan dirinya dibaptis di tahun 2022 ini. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, maka saya percaya umat yang diberkati Tuhan, haleluya, kita akan melihat ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 9 ayat 22 sampai 23. Matius 9 ayat 32 sampai 33. Matius 9 ayat 32 sampai 33. Matius 9 ayat 32. Amin. Matius 9 ayat 32 Sedang kedua orang buta itu keluar, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu. Matius 9, haleluya. Alkitab berkata, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan luar biasa. Alkitab berkata, saudaraku, haleluya, bagaimana Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, waktu dia melihat ada orang banyak, ada 4.000 orang yang sedang mengalami kelaparan, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, haleluya, hatiku tergerak oleh belas kasihan, dan aku tidak mau membiarkan mereka pingsan di jalan. Sehingga saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Murid-muridnya berkata, hanya 7 roti. Saudaraku, dengan 7 roti, saudaraku, Tuhan Yesus, saudaraku, mengucapkan berkat, sehingga terjadi mujizat yang supernatural. Saudaraku, 4.000 orang semuanya makan, dan masih ada sisanya 7 bakul. Gereja Tuhan. Ini poin yang kelima yang terakhir, gereja Tuhan. Bulan ini, tahun ini adalah tahun the year of supernatural. Waktu engkau dan saya, saudara gereja Tuhan, memberi dirimu untuk membantu, saudaraku, pekerjaan Tuhan.
Maka lihat Alkitab saudara. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 24 ayat 14. Saudaraku, kita harus hidup untuk pemberitaan Injil. Matius 24 ayat 14. Haleluya. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Amin. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan Injil kerajaan sorga harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah sebabnya gereja Tuhan. Haleluya, dengarkan ini. Mengapa ada banyak orang saudaraku mengalami hal-hal yang supranatural? Sekali lagi karena mereka punya hati untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, engkau dan saya wajib harus mendukung pemberitaan Injil dimanapun saudara berada. Untuk itulah alasan mengapa saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas 8 ayat 1-3. Kita harus belajar kepada perempuan-perempuan yang kaya. Mereka diberkati Tuhan dalam hal keuangan. Dan mereka saudaraku menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk saudaraku menjamu rombongan Tuhan Yesus pada saat itu. Lukas 8 ayat 1-13. Lukas 8 ayat 1-3. Amin. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Judulnya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Amin. Haleluya. Dan dari desa ke desa. Dari desa ke desa. Amin. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Amin. Haleluya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Amin. Atau berbagai penyakit. Amin. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Amin. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Amin. Yohana istri Kuza bendahara Herodes. Amin. Susana dan banyak perempuan lain. Amin. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perhatikan gereja Tuhan. Waktu mereka disembuhkan, waktu mereka dipulihkan, waktu mereka dibebaskan, mereka adalah orang-orang yang tahu bersyukur. Mereka adalah orang-orang yang menjamu rombongan Yesus dengan harta benda mereka, dengan kekayaan mereka. Itulah sebabnya gereja Tuhan, Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 15-16. Mengapa? Karena jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang mendukung, yang mensupport pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Filipi 4 ayat 15-16. Filipi 4 ayat 15. Amin. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi. Amin. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Amin. Ketika aku berangkat dari Makedonia. Amin. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku. Amin. Selain daripada kamu. Lanjutkan terus selalu ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Gereja Tuhan, bagaimana Rasul Paulus memuji jemaat di Filipi. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat saudaraku yang mendukung pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Gereja Tuhan, hati-hati dengan uang. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bahkan Alkitab berkata, saudaraku, ada orang yang gagal menerima hidup yang kekal. Mengapa? Karena saudaraku, haleluya, hatinya sudah terikat dengan uang. Lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Markus pasal 10 ayat 21-23. Saudaraku, Markus 10 ayat 21-23. Ada orang saudaraku, dia gagal menerima hidup yang kekal. Dia tidak bisa menerima keselamatan. Mengapa? Karena hatinya sudah terikat dengan mamon. Saudaraku, Markus 10 ayat 21-23. Markus 10 ayat 21. Amin. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Amin. Lalu berkata kepadanya, Yesus berkata kepada orang ini, hanya satu lagi kekuranganmu. hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, Pergilah, jualah apa yang kau miliki, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. maka engkau akan beroleh harta di surga. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lanjutkan. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Lanjutkan. Mendengar perkataan itu dia menjadi kecewa. Mendengar perkataan itu dia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Lanjutkan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya. Lalu Tuhan Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Amin. alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, perhatikan ini. Alangkah sukarnya orang yang kaya, orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Padahal ayat sebelumnya, saudaraku, bagaimana orang ini ingin diselamatkan, ingin menerima hidup yang kekal. Markus 10 ayat 17. Haleluya. Markus 10 ayat 17. Amin. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, Amin. datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Anda lihat gereja Tuhan, di awal kelihatannya orang ini sangat rohani. Di awal kelihatannya orang ini sangat, saudaraku, sangat ingin diselamatkan. Dia berlari-lari dan datang kepada Yesus. Lanjutkan. Haleluya.
Markus 10 ayat 17. Mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya. Dan saudaraku lihat, orang ini saudaraku, haleluya. Dia berlari-lari, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Guru yang baik, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? apa yang harus aku perbuat supaya aku menerima hidup yang kekal? Gereja Tuhan. Ada orang-orang ingin diselamatkan Tuhan, ingin diselamatkan. Saudaraku, orang ini ingin diselamatkan. Tetapi dia gagal untuk menerima keselamatan. Mengapa? Karena saudaraku, hatinya sudah terikat. Saya berdoa gereja Tuhan, biarlah hati saudara disembuhkan, dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saya percaya saudaraku, kedahsyatan, keluar biasaan terjadi kepada saya dan saudara. Tundukkan kepada kita bersatu dalam doa. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Tuhan berkati seluruh umatmu. Biarlah hari ini kami lahir dari roh, kami dipimpin oleh roh, kami hidup oleh roh, dan kami punya hati belas kasihan untuk jiwa-jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Biarlah hati kami menjadi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut Tuhan, dan hati yang mau memberitakan Injil dimanapun kami berada. Pakai hidup kami, pakai hidup umatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, siapkan roti dan anggur. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Maka angkat roti tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku diperbuat bagi kamu, perbuat ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan ini persekutuan darah Yesus? Engkau yang percaya minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati seluruh umatmu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Oleh bilur Yesus engkau sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus engkau sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan sulung kami. Kami membawa persembahan syukur kami. Kami boleh memberikan yang kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu, shalom umat yang diberkati Tuhan. Saudara gereja Tuhan, gereja kita mengadakan ada ibadah 2 fajar, 2 pagi setiap pagi dan malamnya ada misbah malam. Saya percaya tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pulang terimalah berkat Tuhan. Diberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Diberkati engkau hari ini berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin, shalom. God bless you. Tuhan berkati dan shalom. Haleluya. Amin.